Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, dan sekarang kita masuk ke DCWT sesi pertama, di mana di sesi pertama ini kita akan lebih fokus ke Bitcoin dan Ethereum. Dan kita bisa lihat di sini terjadi koreksi yang lumayan ya. Dalam 24 jam terakhir terjadi koreksi sebesar 1,16% dengan total market cap di 2,36 triliun US dollars. Untuk Bitcoin dominance turun di 0,06%, volume juga turun sebesar 21,68%. Nah, yang mengerikan sebenarnya adalah harga Bitcoin yang turun sebesar 3,34% dalam 24 jam terakhir. Nah, yang kita bisa lihat di sini artinya dia daily close di bawah dari MA20 dan juga di bawah dari 65.000 ya. Nah, ini artinya double topnya sudah terbentuk, tinggal kita tunggu konfirmasi. Kalau sampai terjadi retest 1, retest 2 dan reject di 65.000, ya berarti itu benar-benar sudah masuk dalam setup untuk double top begitu ya. Oke, nah mungkin pertanyaannya sekarang adalah apa penyebabnya Bang ya? Ya kalau kita mau sebut sebenarnya sebab paling dekat sih ya The Feds ya. Dimana The Feds bilang bahwa September mereka akan rate cut. Nah ini bikin gue jadi sedikit ingat seperti di 2019 ya. Dan ada juga beberapa subscriber kita yang nanya, Bang kalau interest rate turun Bitcoin naik atau enggak nih? Nah, kalau kita ngomong secara datanya, ya justru saat saat interest rate turun, ya Bitcoin malah ikutan turun juga kalau kita lihat di sini ya. Ini data yang kita punya. Kita lagi-lagi ada channel data, jadi kita ya lihat langsung datanya aja ya. Kita lihat interest rate. Nah, sekalian balance sheet lah, biar nggak nanggung ya. Nah, jadi di Juli 2019 kita bisa lihat di sini ya. Pada faktanya di ini salah tool ya. Di Juli 2019 yang terjadi adalah saat interest rate turun di bulan Juli, BTC mulai drop ya. Mulai drop bersama dengan interest rate begitu. Jadi kita harus siap ada kemungkinan bisa terulang lagi. Kalau sampai mulai terjadi penurunan interest rate, BTC turun duluan ya. Bukan turun duluan, tapi turun dulu saat sudah mencapai ke titik tertentu di mana interest rate-nya sudah reliably low ya. Jadi udah rendah terus dan balance sheet mulai naik. Nah, disitulah kripto mulai berkuasa lagi gitu ya. Itu data yang kita punya gitu. Mungkin nggak Bang kali ini turun malah naik gitu. Si interest rate-nya turun bisa naik. Ya bisa aja sih kalau kita ngomong statistik ya, karena kita punya datanya hanya satu aja dari cycle kemarin di 2019. Saat interest rate turun, Bitcoin juga ikutan turun. Dan otomatis saat Bitcoin turun, altcoin juga ikutan ketarik ke bawah ya. Nah, itu jadi satu hal yang mungkin sedikit gue jadi bikin keinget gara-gara news ini. Padahal harusnya kalau kita lihat kan newsnya bagus dong. Nanti akan terjadi rate cut. Nah, tetapi data atau news yang menunjukkan ada terjadi rate cut, loh kok malah hasilnya membuat Bitcoin cenderung drop. Begitu. Makanya kenapa gue jadi ingat ke 2019. Kalau gue sih intinya satu ya, as simple as this deh ya. Kalau sampai BSB jebol, dia weekly close di bawah dari BSB lagi, ya kita harus siap dengan possibility lanjut ke skenario yang sebelumnya kita bahas gitu. Yang beberapa minggu lalu kita bahas. Jebol akan minimal membuat lower low. Nah, lower low kali ini itu akan tembus 55.873 begitu ya. Jadi ya makanya kenapa gue bilang sebelum terjadi pantulan di BSB, gue masih main scenario-nya bearish ya. Tapi harus ingat juga di waktu bersamaan, ini masih 3 hari sampai 3 hari lebih 22 jam lagi dia akan weekly close. Jadi masih ada waktu ya. Masih aja ada kemungkinan dia mantul. Karena pada faktanya di minggu lalu pun hanya nge-wake udah gitu naik lagi. Jadi jangan terburu-buru ya. Market itu paling suka membuat boncos orang-orang yang terburu-buru begitu. Kita tunggu sampai terjadi weekly close-nya begitu. Tapi andaikan ya, kita berandai-andai nih, andaikan weekly close BTC seperti ini ya. Dia dia close di bawah dari upper band. Nah, itu menunjukkan jelas bahwa BTC mulai membuat Mulai membuat suatu lower high lagi di weekly ya. Kita nggak bisa pungkiri, ini high, lower high dan lower high lagi kalau sampai weekly closing seperti ini ya. Apalagi kemarin juga reject oleh 70.000 begitu. Ya, jadi
harus siap-siap. Kalau gue pribadi tetap masih di 50%. Karena gue sesuai SOP aja. Sesuai SOP, udah weekly close di atas, gue akan naikkan ke 50. Kalau sampai jebol lagi dan weekly close di bawah dari BSP, maka kita akan turunkan lagi akumulasinya ke 25% aja. Atau DCA-nya hanya 25% saja. Kembali ke posisi awal. Begitu ya. Oke, itu kurang lebih gambarannya untuk TA kita di Bitcoin ya, dan juga bisa dibilang penyebab utama dari turun ya. Apakah akan terulang seperti di 2019 di mana interest rate turun, BTC ikutan turun ya? Atau di cycle ini akan terjadi perubahan, ada perbedaan begitu ya. Lagi-lagi kita bukanlah dukun, kita bukan ahli nujum, jadi tujuan kita adalah bukan untuk wah BTC akan seperti ini, pasti kita kita memberikan prediksi-prediksi yang yang mutlak. Nggak bisa. Kita itu tugasnya adalah apa? Untuk bereaksi terhadap market. Nah, jadi kalau kita dari awal sudah tahu tugas kita akan cenderung tidak akan tidak akan deterministik begitu. Nah, saat orang udah deterministik itu adalah salah satu ciri paling mudah untuk orang jebol lagi gitu ya. Oke, selanjutnya economic calendar hari ini walaupun sudah keluar FOMC statement, lalu interest rate decision, kita bisa di sini ya, interest rate-nya tuh nggak berubah sekarang ya, sesuai yang kayak news yang tadi kita bahas. Jangan lupa, malam masih ada banyak data penting ya, dan sebenarnya bisa dibilang nggak kalah penting juga sama yang tadi subuh FOMC ya. Akan ada initial jobless claim ya, lalu akan ada juga S&P Global US Manufacturing PMI, lalu ada ISM Manufacturing PMI dan juga prices begitu. Ini semua nanti akan keluar mulai dari jam 9 kurang 15, kurang. Ada setengah 8 ya. Dari setengah 8 malam sampai jam 9 malam. Lagi-lagi seperti yang gue sudah bilang belakangan ini ya, dalam beberapa bulan terakhir, data-data US ini tidak seperti biasanya ya. Yang biasanya bisa membuat membuat Bitcoin menguat, malah bikin lemah. Yang bikin melemah kadang-kadang bikin kuat. Jadi maka dari itu kita anggap aja ini sebagai alarm ya. Alarm setengah 8 jam 9 gini berarti kemungkinan besar akan terjadi volatility ya, terjadi pergerakan yang besar di market. Ke atas atau ke bawah, we'll see seperti apa. Ya, tapi buat lo yang punya posisi futures dekat-dekat ke jam segini, dekat-dekat ke market open for the US ya. Nah, pertimbangkan untuk tutup posisi kalau belum kena target TP, minimal untuk yang konservatif ya. Untuk yang intermediate sampai advance ya silakan coba dipikir sendiri. Siapa tahu lo punya analisa sendiri begitu ya. Oke, next kita akan geser ke indeks dolar. Indeks dolar ini kondisinya kemarin. Nah, kita bisa lihat ya, dia melemah begitu. Harusnya kalau melemah, kripto cenderung naik kan. Nah, ini enggak. Makanya gue bilang belakangan ini jadi aneh gitu karena ya mungkin kondisi US yang sedang sangat tidak stabil, secara ekonomi mendekati ke resesi ya. Lalu udah mau pemilu ya, pemilunya juga sangat untuk kripto itu sangat black and white gitu ya. Demokrat isinya anti kripto semua, sementara Republikan isinya ya pro kripto banyaknya ya, nggak semua sih ya. Ya lagi-lagi untuk Demokrat juga nggak semua anti kripto juga, tapi mayoritas anti kripto begitu. Jadi ya makanya mungkin pemilu kali ini akan sangat ngaruh ke kripto. Semoga yang menang si Trump atau basically kalau bisa yang menang dari Republikan deh, jangan dari Demokrat ya. Oke, itu kurang lebih. Next kita masuk ke Bitcoin Dominance. Bitcoin Dominance kita bisa lihat lanjut lagi turun. Kemungkinan besar akan menuju ke MA20 ya. Nah pertanyaannya apakah dia akan mantul lagi di MA20 atau jebol gitu ya. Oke, next kita akan masuk ke buy limit, tetapi sebelum kita masuk ke buy limit, gue akan selipin sedikit wejangan ya, karena kayaknya orang-orang lumayan suka dengan wejangan, bentuknya mindset gitu ya. Ya karena memang seperti yang gue sudah sering bilang, mindset ini sebenarnya lebih penting dibandingkan dengan TA dan fundamental. Jadi kalau ditanya hal apa yang harus pertama kali kita pelajari sebelum kita menjadi investor atau trader, ya kita harus Kita harus punya mindset yang tepat gitu. Mindset yang tepat ya adalah mungkin mindset kita itu harus dari awal ya, ini salah satu ya, kita bite size aja nih, jadi jangan bite size, nggak satu video full gitu. Nah jangan yang mungkin orang rata-rata masih belum lakukan adalah orang itu nggak bagi-bagi pos gitu. Maksudnya bagi-bagi pos apa bang? Misalkan lu punya duit ya,
biar gampang aja nih ya, andaikan lu punya gaji 10 juta per bulan gitu. Kebanyakan orang, wah asik 10 juta, waktunya ngapain? Have fun. Wah, makanya kenapa disebut apa namanya efek bulan muda. Wah, ini masih masih awal gajian nih. Wah, mantap duit masih banyak nih. Wah, dadar asik perginya makanya ke tempat yang enak-enak dan seterusnya ya. Nah, tanggal tua di situlah ya. Bulan-bulan tua itu yang udah aduh makan promah gitu karena nggak bisa beli makanan biasa pun nggak bisa. Nah, itu adalah satu hal pertanda buruk bahwa kita tidak bisa memanage money, ya tidak bisa memanage uang. Jadi harusnya dari awal tuh kita udah tahu persentasenya berapa. Begitu. Misalkan lu dari bulan-bulan sebelumnya lu catat semua. Lu catat, oke, pengeluaran gua untuk makanan itu misalkan adalah eh 3 juta gitu. Oke, berarti 3 juta. Lu harus taker gitu. Dari bulan kedepannya lagi lu udah geserin dulu 3 juta untuk makanan. Begitu. Lalu berapa juta untuk misalkan buat kasih ke ortu atau buat apalah gitu ya. Lalu ada yang lu kesampingkan untuk cicilan rumah, mungkin cicilan mobil. Jadi dari awal tuh udah tahu mau kemana duitnya. Nah, investasinya sama. Itu juga lu udah sisihkan dari awal. Jadi lu setiap bulan akan selalu ada cash untuk investasi. Nah, sekali lagi yang harus gue ingatkan adalah apa? Setiap orang beda-beda. Kalau lu masih anak SMA, nggak ada tanggungan, puji Tuhan, misalkan keluarga lu semua makmur, nggak ada masalah sama sekali, nggak ada masalah ekonomi, nggak perlu ada yang ditanggung. Saat lu masih SMA, lu masih dapat uang jajan gitu ya. Nah, lu bisa fokus lebih besar alokasinya. Bisa 30, 40, 50 mungkin ya. Nah, itu lu ambil dari mana? Lu ambil dari pos nongkrong gitu. Daripada lu kebanyakan nongkrong, misalkan seminggu biasa lu nongkrong dulu 4 kali, 5 kali. Nah, sekarang nggak usah 4 kali 5 kali, seminggu sekali aja. Gitu, atau seminggu 2 kali. Nah, dari yang lu hemat duit nongkrong lu itu, lu masukin ke kripto untuk masa depan. Begitu. Tapi sekali lagi gue ingatkan kalau lu punya banyak tanggungan, istri 4, anak 10 gitu ya, sama lu bisa jadi satu kesebelasan gitu, bikin satu klub bola. Nah, ya itu lu harus berbeda dengan anak SMA yang nggak punya tanggungan. Itu karena suka nggak suka orang lebih banyak tanggungan itu akan lebih banyak emergency, lebih banyak hal darurat begitu. Nah, hal darurat itu yang kadang-kadang lu ngerasa duit lu dingin bisa tiba-tiba jadi panas gitu karena lu butuh untuk suatu hal. Nah, kalau di kripto ya kalau lagi naik lu senyum, kalau lagi turun nah itu dia ya. Jadi harus disesuaikan ya. Oke, next kita akan masuk ke buy limit. Tetapi sebelum kita masuk ke buy limit, seperti biasa gue akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI bukanlah financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi ya. Lalu bagaimana cara untuk mendukung TCI? Ada banyak caranya. Lu bisa like our video, bisa share our video, atau juga bisa menggunakan link referral kita di bawah. Nah, sekarang kita akan dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by CoinX. Dan CoinX sedang ada event baru, yaitu mulung bareng CoinX. Di mana lo bisa pilih tim lo dan menangkan hadiah lebih dari 250 juta rupiah. Ya, nah tentunya pilih timnya jangan lupa untuk pilih TCI karena ini sistemnya adalah tim. Ya, sekali lagi dari tanggal 16 Juli sampai tanggal 4 Agustus. Caranya seperti apa? Atau lebih tepatnya kita bisa mendapatkan apa aja? Yang pertama ada mulung prize pool pertama, di mana kita bisa mendapatkan 1.500 USDT yang dibagi rata untuk seluruh valid member yang trading 10 USD. Untuk yang keduanya, itu 2.000 USDT akan dibagikan secara rata untuk seluruh valid member yang trading 10.000 USD. Yang ketiga akan ada random prize pool, 20 merchandise box, dan yang keempat ada hadiah tim rank berdasarkan jumlah anggota tim yang trading 10 USD. Jadi lo bisa lihat di sini, bisa di post ya semuanya. Ada berbagai macam yang kita bisa dapatkan di sini ya. Caranya seperti apa? Lo isi email lo, username atau nama panggung dan pilih tim lo. Jangan lupa untuk memilih TCI ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk event mulung bareng dari CoinX. Buat lo yang pengen ikutan bisa nanti klik di link description di bawah ya. Dan buat lo yang belum punya akun di CoinX bisa pertimbangkan untuk menggunakan link referral kita di bawah dan mulai trade di CoinX. Oke, dan kita masuk ke Bitcoin. Untuk Bitcoin kita bisa di sini ya secara posisi spotnya berarti udah buy limit baru lagi nih. Jadi buy limitnya di 64.000 ya. Ya di 64.000 pas deh boleh ya, dibulatin aja di 64.000. Lalu di MA50 di 63.152 dan di MA200 di 61.206.
Untuk posisi futuresnya kita sebenarnya kemarin belum ada setup ya. Gue pikir bakal gini, retest 1, EMA 20-nya jadi support, retest 2, nah ada setup. Ternyata enggak ya, langsung jebol. Daily close di bawah dari EMA 5, bukan 50, tapi EMA 20 dan struktur 65.000. Nah kita lihat kalau sampai hari ini Bitcoin bisa bertahan dan daily close di atas dari 64.000 lebih 63 USD, kita bisa pertimbangkan untuk limit posisi long. Retest kedua, nah kita bisa buka posisi longnya dengan target TP di 65.000 lebih 89 USD ya, atau di 65.000 pas juga boleh ya. Itu kurang lebih setupnya. Untuk setup posisi short, setup dari double top itu nanti kita bahas besok kalau sampai terjadi pantulan ya. Kalau terjadi pantulan di 64.000 dan dia ke 65.000 retest. Nah, kita bisa pertimbangkan untuk buka posisi shortnya di situ ya. Tapi karena belum terjadi retest, ya kita bahasnya nanti aja ya. Next kita masuk ke Ethereum. Untuk Ethereum kita bisa di sini ya. Untungnya posisi long kita udah kena target TP duluan ya. Retest 1, retest 2, lu bisa lihat sendiri di sini ya. Naik dulu ke atas baru jebol ke bawah. Jadi buat lu yang buka posisi long dan gak lupa pasang target TP. Karena kalau lupa pasang target TP, ya cut loss jadinya ya. Kalau kita lihat di sini berarti lu sudah profit sebesar berapa nih? Coba kita cek ya. Oh sebentar, ini kebalik, salah tarik gue ya. Oke, kita tarik dulu ke atas. Nah kita profit sekitar 2%-an lah ya. Itu untuk posisi longnya. Nah sekarang ada setup lagi nggak bang? Sebenarnya ada. Retest 1, retest 2 sudah terjadi di EMA 200. Nah buat lo yang sudah pegang posisi long, ya sekarang sedang kondisi minus nih. Tinggal kita lihat apakah dia bisa berhasil bertahan di atas dari EMA 200 atau enggak. Jam 7 pagi besok, kalau dia daily close di bawah dari EMA 200, ya berarti cut loss. Kalau di atas bisa dipertahankan posisi longnya, target TP di 3.279 ya. Oke. Next kita masuk ke posisi spot. Posisi spotnya berarti ada di 3.156,6 dan di 3.014 USD. Itu kurang lebih setup untuk di Bitcoin dan di Ethereum ya. Buat lu yang pengen komen lu dibahas di DCWT sesi kedua, boleh komen di bawah apabila cukup banyak pertanyaan-pertanyaan yang baik, yang bagus ya. Nah, di situ gua akan bahas nanti di DCWT sesi kedua ya, atau lebih tepatnya satu akan pilih ya. Jadi ya silakan berlomba-lomba bertanya hal-hal yang mungkin bikin lu penasaran gitu. Mungkin soal kripto, soal cara jaga resiko dan seterusnya. Karena lagi-lagi gue suka banget ya di DCWT sesi kedua ini banyak banget pertanyaan-pertanyaan yang berbobot menurut gue ya. Dan yang lebih bikin gue happy lagi adalah para subscriber gue kayaknya pelan-pelan udah mengerti cara pandang gue mengenai trading. Begitu. Karena jujur aja rada aneh sih cara pandang gue, karena biasanya orang tuh trading berpikirnya wah jangka pendek, orang suka pikirnya scalping, day trading gitu. Tapi kalau gue pribadi sebenarnya masuknya itu secara garis besarnya ya, itu untuk posisi spot besar gue itu ya gue disebutnya sebagai position trader, dimana basically lu akumulasi ya bukan akumulasi aja, tapi lu trade dalam kurang lebih satu business cycle, yaitu sekitar 4 tahun begitu, which is gak banyak orang yang cukup bersabar untuk nunggu bisa sampai seperti itu ya. Tapi ya at the end of the day menurut gua semakin panjang time horizon lu, semakin lebih kecil resikonya begitu ya. Nah selanjutnya untuk para newbies, please gue ingatkan sekali lagi, gue mungkin udah kayak emak-emak yang cerewet ngingetin terus anak ya. Tapi ya masih banyak yang suka jatuh, jadi ya gue akan ingetin terus ya. Jadi buat lo yang para newbies, pertama kali masuk kripto, kalau bisa jangan kebanyakan di alts. Boleh lah ada altcoin sedikit, tetapi portofolio utama lo harus di Bitcoin. Ya. Kedua Ethereum, ketiga tinggal altcoins mana yang cocok buat lo. Please jangan terlalu banyak altcoins yang small cap, karena gue udah pernah berapa kali dapat laporan, ada yang bilang, waduh bang gila gue hancur banget nih, minus gue udah ada yang sampai nyaris 90 kemarin tuh, 80 berapa, gue kayak waduh kok bisa itu gitu ya. Ya ternyata setelah dikasih lihat portonya, gue banyak gak pernah dengar ini token apaan gitu ya, gue gak pernah dengar sama sekali. Nah itu menjadi permasalahan ya. Jangan sampai punya mindset pengen kaya cepet ya. Itu jadi ironis banget kalau lu pengen kaya cepet di kripto, itu malah sering banget boncos. Kenapa? Karena kalau orang pengen cepet kaya di kripto, mereka akan melupakan BTC, melupakan Ethereum. Buat apa? Udah ngepam katanya. Iya, kalau lu beli ngepam juga lu profit. Kalau yang lu beli sampah, rug pull, jadi nol. Sejelek-jeleknya BTC Ethereum, mungkin ya profitnya lebih kecil,
potensi untuk ngepam ribuan persen lebih kecil, tapi ya lebih safe gitu. Makanya kenapa gue selalu bilang berkali-kali, jaga resiko dulu, itu yang paling penting dibandingkan dengan profitnya berapa gitu ya. Oke, kita tutup dengan 3 golden rules. Jangan berkeuangan panas, jangan over leverage, dan berpikirlah jangka panjang. Plus, nanti malam jangan lupa akan keluar beberapa data penting mulai dari jam 9 ya. Setengah 8. Dari setengah 8 sampai jam 9 malam. Jadi buat lo yang punya posisi futures, hati-hati jangan sampai volatility membuat porto lo berantakan ya. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara 2 arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.